Setiap kita punya kisah masing-masing dalam perjalanan kehidupan kita, saudara. Dan dalam menjalani perjalanan hidup ini, pasti ada masa-masa kita menghadapi badai kehidupan. Dan di dalam kita menghadapi badai kehidupan kita, saudara, seringkali kita butuh kekuatan baru untuk mampu bertahan, bahkan mampu mengatasi badai kehidupan tersebut. Firman Allah menegaskan, saudara, bahwa dalam kita menghadapi badai kehidupan kita bisa seperti Raja Wali yang mampu mengatasi badai dan tantangan hidup. Bagaimana supaya kita mampu kuat dan seperti Raja Wali mampu mengatasi segala tantangan hidup dalam menghadapi tantangan kehidupan kita? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang untuk dipahami. Apakah saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini? Lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Saudara akan diingatkan merenungkan firman Tuhan, sehingga saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Apakah saudara rindu orang-orang lain, keluarga saudara dan teman-teman saudara mengalami janji firman Tuhan saudara? Silakan share renungan ini sehingga mereka juga akan diberkati. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video ketiga di mana topik yang akan kita renungkan bersama masih dalam topik mampu mengatasi segala tantangan hidup seperti Raja Wali mampu mengatasi badai. Apakah saudara rindu tetap kuat dan mampu mengatasi segala tantangan kehidupan saudara seperti Raja Wali mampu mengatasi badai? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan,
panggil kau Yesus. Yesus, ku serukan Yesus. Yesus, oh Yesus. Nama yang indah, sanggup pulihkan. Nama yang manis, sanggup sembuhkan. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati setiap saudara. Saudara, video ini adalah video kedua di mana topik yang kita renungkan bersama masih dalam topik bagaimana tetap kuat dan mampu mengatasi segala tantangan kehidupan. Adakah saudara saat ini sedang menghadapi tantangan yang berat dalam kehidupan saudara? Adakah saudara saat ini sedang menghadapi badai yang kuat dalam kehidupan saudara? Apakah saudara rindu mendapat kekuatan baru untuk mengatasi segala tantangan kehidupan saudara? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah dari Yesaya pasal yang ke-40 mulai ayat 27 sampai ayat 31. Saya akan bacakan bagi setiap saudara. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, di dalam konteks ini secara tersirat kita bisa melihat bahwa pada masa itu umat-umat Tuhan sedang menghadapi tantangan dan persoalan yang berat dalam kehidupan mereka. Dan di dalam mereka menghadapi tantangan dan persoalan yang berat tersebut, akhirnya mereka salah berpikir tentang Tuhan. Di mana mereka berpikir bahwa Tuhan itu tidak peduli kepada mereka. Dan mereka tidak diperhatikan oleh Allah mereka. Itu yang mereka katakan di ayat 27. Dan itu jugalah yang ditegur Tuhan tentang mereka. Artinya apa, saudara? Bahwa pikiran mereka itu salah. Di mana firman Allah menegur mereka, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Apa yang mereka katakan, saudara? Mereka berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Jadi saat mereka menghadapi tantangan hidup mereka, mereka berpikir bahwa Tuhan itu tidak peduli dan tidak memperhatikan mereka. Dan firman Allah datang kepada mereka. Mengapa engkau berpikir begitu? Kenapa engkau berpikir demikian? Artinya apa, saudara? Bahwa cara berpikir mereka itu salah. Dan yang saya ingin kita belajar di 3 seri video ini, saudara, adalah bagaimana sebenarnya cara berpikir yang benar dan bertindak yang benar saat kita menghadapi persoalan dan masalah kehidupan kita.
Karena itu yang mau diajarkan firman Tuhan dari teks ini, saudara. Bagaimana seharusnya cara berpikir umatnya, dan bagaimana seharusnya mereka bertindak. Karena dalam kehidupan ini, saudara, kalau konsep pikir kita salah, maka tindakan kita juga akan ikut salah. Kalau pikiran kita tentang Tuhan itu salah dalam kita menghadapi persoalan dan badai kehidupan kita, maka cara kita bertindak juga akan salah di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya yang akan kita belajar adalah bagaimana seharusnya kita berpikir yang benar dan bertindak benar dalam kita menghadapi badai kehidupan kita. Dan apa yang akan terjadi jika kita berpikir dan bertindak benar dalam menghadapi badai kehidupan kita. Saudara, di dalam video pertama kita sudah belajar cara berpikir yang benar yang pertama. Dan bagaimana seharusnya kita bertindak. Di mana di ayat yang ke-28 firman Allah berkata, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar?" Jadi ketika umatnya waktu itu salah berpikir tentang Tuhan, Tuhan mau menjelaskan kepada mereka kebenaran yang sesungguhnya. Di mana Tuhan berkata, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar?" Dan hal pertama yang ditegaskan di sini adalah bahwa Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Artinya apa? Tuhan mau menegaskan bahwa Allah itu Allah yang berkuasa. Bahkan bumi dari ujung ke ujung pun Dia yang menciptakan. Dan kemudian ayat 29 Dia berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Artinya apa? Allah yang berkuasa, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia bukannya tidak peduli. Malah firman-Nya ayat 29 mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dan Dia Allah yang berkuasa untuk memberi kekuatan dan menambah semangat kepada umat-umat-Nya yang lemah dan tiada berdaya. Itulah konsep pikir pertama yang sudah kita belajar di video pertama. Dan dengan konsep pikir itu, maka tindakan yang harus diambil adalah ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi melalui konsep pikir bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa dan Dia peduli kepada kita, tindakan yang harus kita ambil adalah bahwa kita harus menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Dia bekerja, menantikan Dia campur tangan, menantikan Dia bertindak. Allah punya waktu tersendiri, saudara, untuk campur tangan dan bertindak. Dan jika umat-umatnya menanti-nantikan Dia, maka firman Allah berkata, maka orang itu akan mendapat kekuatan baru. Dan saat dia mendapat kekuatan baru, firman-Nya berkata sama seperti Raja Wali, saudara. Yang ketika badai datang, dia malah terjun untuk menghadapi badai itu. Karena badai itu akan mengangkat dia lebih tinggi. Ketika umatnya berpikir benar dan bertindak benar, maka sama seperti Raja Wali, umatnya itu akan semakin diangkat lebih tinggi melalui masalah, persoalan, dan tantangan yang dihadapi dalam kehidupannya. Jadi konsep pikir dan tindakan yang sudah kita belajar di video pertama adalah bahwa Tuhan itu berkuasa dan Dia peduli. Dan kita harus menanti-nantikan Dia untuk bertindak dalam segala tantangan dan persoalan yang kita hadapi. Itu yang pertama, saudara. Dan di video kedua ini yang saya ingin kita belajar, masih di ayat yang ke-28. Di mana ayat 27 tadi, mereka salah berpikir. Mereka berkata bahwa mereka tersembunyi dari Tuhan dan Tuhan tidak memperhatikan mereka. Kemudian ayat 28, Tuhan menegaskan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Yang pertama bahwa Dia adalah pencipta bumi dari ujung ke ujung. Yang ditegaskan adalah kemahakuasaannya. Dan yang kedua, di sini dikatakan, Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Hal kedua yang ditegaskan di sini adalah bahwa Tuhan itu tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Artinya yang mau ditegaskan kepada umatnya waktu itu, mungkin mereka berpikir bahwa atas segala tantangan dan persoalan yang mereka hadapi, Tuhan itu tidak peduli. Tuhan itu lelah memperhatikan mereka. Tuhan itu lesu memperhatikan mereka.
Tetapi firman Allah ini menegaskan, dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dan kemudian kembali ayat 29 dikatakan di sana, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sehingga saudara, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi hal kedua, konsep pikir yang harus kita miliki adalah bahwa Allah itu tidak pernah lelah, tidak pernah lesu untuk memperhatikan kita. Saudara, manusia mungkin lelah dalam memperhatikan orang lain. Bahkan orang yang paling mencintai saudara, orang yang paling dekat kepada saudara, dia pun pasti akan lelah karena manusia terbatas. Saudara, saya adalah seorang ayah. Saya memiliki 2 orang anak. Dan sebagai seorang ayah, saya harus jujur, saudara. Saya manusia terbatas dan tidak akan mampu memperhatikan anak saya 24 jam satu hari. Karena saya lelah. Karena saya manusia terbatas yang pasti lelah, yang pasti lesu. Satu kali saya menjaga anak saya yang sedang sakit opname karena demam berdarah di rumah sakit, saudara. Saya menjaga dia, saya duduk di samping tempat tidurnya. Saya mencoba untuk tetap terjaga, memperhatikan dia. Satu malaman itu, saudara. Tapi saya jujur, saya ternyata lelah dan saya ternyata lesu. Secara tidak sadar akhirnya saya tertidur. Karena saya tidak sanggup untuk terus memperhatikan dia 24 jam. Itu yang mau ditegaskan oleh firman Tuhan di sini. Ketika umatnya berkata bahwa Tuhan tidak memperhatikan kami, Tuhan tidak peduli kepada kami. Ketika mereka berpikir bahwa Tuhan itu tidak memperhatikan mereka, maka firman Allah berkata, dia peduli. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan memberi semangat kepada yang tiada berdaya. Artinya, saudara, dia tidak akan pernah lelah untuk memperhatikan kita. Dia tidak akan pernah terlelap memperhatikan kita. Setiap saat, setiap detik, dia memperhatikan kita. Itu yang harus kita sadari, saudara. Sekalipun masalah saudara berat, sekalipun badai yang saudara hadapi berat, yang seringkali membuat kita salah berpikir, adakah Tuhan yang mempedulikan aku? Adakah Tuhan yang memperhatikan aku? Tetapi ketika umatnya berpikir demikian, firman Allah datang, mengapa kamu berpikir demikian? Dan dia berkata bahwa aku tidak pernah lelah, aku tidak pernah lesu untuk memperhatikan engkau. Jadi konsep pikir itu yang harus kita miliki, saudara. Bahwa Allah tidak pernah lelah untuk memperhatikan kita setiap saat, setiap detik. Dan apa yang harus kita lakukan? Kembali ke ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tindakan yang harus kita lakukan, karena kita sadar, karena kita tahu bahwa dia tidak pernah lelah untuk memperhatikan kita, saudara. Tetap nanti-nantikan Tuhan. Tetap menantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin sudah jangka waktu yang panjang, kita belum melihat campur tangan Tuhan. Tetap nantikan Tuhan dalam kita menghadapi segala tantangan kehidupan kita. Karena faktanya, karena sebenarnya dia sedang memperhatikan kita dan dia tidak pernah lelah memperhatikan kita. Dan ada waktu yang sudah dia tetapkan untuk menyatakan mujizatnya, saudara. Untuk mengubah segala tantangan kehidupan kita. Untuk menyelesaikan segala persoalan kehidupan kita. Dan firman Allah tadi kembali mengatakan ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Kembali, saudara, bahwa Raja Wali itu adalah burung yang begitu kuat dan begitu senang dengan badai. Karena ketika badai datang, disitulah kesempatan dia untuk naik terbang tinggi.
Itu sebabnya ketika badai datang, dia akan menghadapi badai itu untuk mengangkat dia terbang tinggi. Dan demikianlah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Maka orang tersebut akan mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Dan oleh karena kekuatan baru yang Tuhan beri bagi dia, itu membuat dia akan mampu terbang tinggi, mengatasi segala badai dan persoalan kehidupannya. Saudara, kita tidak akan bisa naik level tanpa persoalan, tantangan, dan badai kehidupan kita. Itu malah menjadi alat bagi kita untuk mendewasakan kita dan untuk meningkatkan kapasitas kita. Tapi yang menjadi masalahnya seringkali dalam kita menghadapi badai dan persoalan hidup kita adalah kita tidak memiliki kekuatan yang cukup. Sehingga terkadang saudara, bukannya membuat kita naik level, tapi malah menghancurkan kita. Tetapi jika kita punya konsep pikir yang benar dan bertindak yang benar, maka firman Allah ini menegaskan bahwa kita akan mampu untuk terbang lebih tinggi, mengatasi segala tantangan kehidupan kita. Jadi saudara, di video kedua ini kita sudah belajar. Dalam kita menghadapi tantangan dan persoalan kehidupan kita, milikilah konsep pikir yang benar dan tindakan yang benar. Konsep berpikir yang pertama yang harus kita miliki bahwa Allah itu berkuasa dan Dia peduli kepada kita. Dia sanggup menyelesaikan, Dia sanggup campur tangan atas segala tantangan hidup dan persoalan hidup yang kita alami. Dan di video kedua ini kita sudah belajar, konsep pikir kedua yang harus kita miliki adalah bahwa Allah itu tidak pernah lelah untuk memperhatikan saudara dan saya. Siapapun manusia di dunia ini yang memperhatikan kita saudara, mereka pasti ada waktunya lelah memperhatikan kita. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah lelah untuk memperhatikan kita. Nah itu sebabnya tindakan yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah tetap menantikan Tuhan. Karena Dia berkuasa untuk menyelesaikan segala tantangan hidup kita. Tetap nantikan Tuhan. Karena Dia tidak pernah lelah untuk memperhatikan kita saudara. Apa tantangan hidup yang sedang saudara hadapi saat ini? Apa badai atau persoalan hidup yang sedang menerpa kehidupan saudara? Miliki konsep pikir yang benar dan bertindaklah dengan benar. Konsep pikir yang harus kita miliki adalah tetap percaya bahwa Allah itu berkuasa mengatasi segala tantangan hidup kita dan Dia peduli kepada kita. Tetap percaya bahwa Allah itu tidak pernah lelah memperhatikan kita. Dan dalam tindakan kita, mari tetap nantikan Tuhan bertindak atas kehidupan kita. Akan ada waktunya saudara, Allah bertindak untuk menyelesaikan segala tantangan kehidupan kita. Berpikir benar, bertindak benar. Maka segala tantangan hidup, segala persoalan kehidupan kita akan sanggup kita atasi. Bahkan kita akan naik terbang tinggi seperti Raja Wali. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Jadilah pelaku firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan alami janji firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kembali kami sudah belajar firman-Mu ya Tuhan. Bahwa konsep pikir yang harus kami miliki dalam kami menghadapi tantangan kehidupan kami adalah bahwa Engkau Allah yang peduli dan tidak pernah lelah untuk memperhatikan kami. Itu sebabnya kami mau tetap menanti-nantikan Engkau ya Tuhan dalam kami menghadapi badai dan persoalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.